Hai, selamat siang sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lisa dapat menemani dan menjumpai semua sahabat Cakrawala di pagi menjelang siang hari ini. Apa kabar untuk semua sahabat Cakrawala? Harapan Lisa semua sahabat Cakrawala dalam keadaan baik, sehat dan terus bersemangat untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Pastinya akan ada banyak aktivitas yang akan sahabat Cakrawala lakukan, pekerjaan mungkin yang menumpuk atau mungkin ada juga sesuatu hal yang ingin ditargetkan untuk kita selesaikan untuk hari ini. Wah, pasti seru sekali ya sahabat Cakrawala. Dan seperti informasi-informasi kemarin yang sudah kami sampaikan di ruang dengar sahabat Cakrawala, bahwa hari ini kita ada talk show spesial. Wah, luar biasa. Spesialnya kenapa? Pakai telur atau apa ya, kayak nasi goreng. Tapi bukan. Ya, sahabat Cakrawala, pagi hari ini sesaat lagi sahabat Cakrawala tidak boleh melewatkan acara yang spesial talk show pada pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang satu wabah yang pastinya mungkin bagi kita masyarakat atau siapapun kita, orang tua pasti akan agak sedikit takut begitu ya, monkeypox atau cacar monyet. Nah, seperti kemarin yang sudah Lisa berikan sedikit informasinya, sahabat Cakrawala jangan kemana-mana, sahabat Cakrawala harus mendengarkan program ini karena sahabat Cakrawala pasti akan mendapatkan informasi yang baru seperti apa dan bagaimana perkembangan cacar monyet ini di Indonesia, di Kota Palu. Terus ini sebenarnya sama nggak sih dengan cacar pada anak-anak begitu ya. Nah, jadi akan ada banyak informasi-informasi yang bisa sahabat Cakrawala dengarkan pada pagi menjelang siang hari ini. Sahabat Cakrawala jangan kemana-mana, sesaat lagi talk show spesial pagi hari ini yang kami siarkan live secara langsung dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Woodward Palu. Nah, jangan kemana-mana, tetap di 89,2 FM. Your music, your life. Station on 89.2 FM Cakrawala Radio. Oke, baik sahabat Cakrawala, kembali bersama dengan Lisa di pagi hari ini. Saya bersama dengan kru Radio Cakrawala, kami menyiarkan secara langsung, live langsung dari Rumah Sakit Bala Keselamatan Woodward Palu. Dan pada pagi hari ini rasanya spesial sekali, saya dan kru bisa hadir di ruangan direktur ya. Wah, ini luar biasa loh. Boleh tepuk tangan? Pasti dong ya. Oke, kita langsung saja nih sahabat Cakrawala, kita mau berbicara dengan topik yang sangat menarik sekali yang sudah Lisa sampaikan tadi di ruang dengar sahabat Cakrawala tentang wabah monkeypox atau cacar monyet. Nah, karena spesialnya ini kita langsung siaran dari ruangan direktur. Nah, kita akan langsung berkenalan. Baik, selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Oke, dengan siapa Pak namanya supaya sahabat Cakrawala dengar dan tahu namanya? Ya, hai sahabat Cakrawala, selamat pagi. Pagi hari ini kita berbincang-bincang dengan Ibu Lisa dan kru dari Cakrawala. Perkenalan, nama saya Dr. Ferry ya. Sekarang dipercayakan sebagai direktur di Rumah Sakit Bala Keselamatan Woodward Palu sejak bulan Juli 2024 ini. Oke. Nanti saya akan didampingi sahabat saya Bapak Andika. Beliau sebagai kepala bagian kepala bagian umum di Rumah Sakit Woodward ini. Baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, sahabat Cakrawala sudah bersama dengan Lisa pagi hari ini, Direktur Rumah Sakit Bala Keselamatan Woodward Palu. Dr. Ferry, boleh begitu saya menyebutnya? Ya, terima kasih. Oke, Dr. Ferry dan didampingi bersama dengan Pak Andika. Suaranya mana? Oke, Pak Andika. Baik, hari ini kabarnya ya? Baik. Oke, luar biasa. Sangat baik sekali. Nah, terima kasih banyak Pak Dokter dan Pak Andika memberikan kesempatan kepada kami untuk live secara langsung dari ruangan direktur loh ini. Wah, ini luar biasa sekali. Oke, sahabat Cakrawala, tadi kita sudah berkenalan dan kemudian kita mau bertanya tentang topik yang sangat menarik sekali Pak ya di pagi hari ini. Karena memang ini bukan sesuatu hal lagi yang baru, tapi kalau saya sudah pernah dengar sendiri dan sudah pernah nonton televisi. Nah, sebenarnya nih Pak Dokter, apa sih sebenarnya monkeypox itu, cacar monyet itu Pak Dokter? Ya, terima kasih. Mungkin sebagai penjelasan awal, monkeypox
atau sering kita sebut sebagai Mpox. Mpox, Katanya ya. lebih enak katanya disebut sebagai Mpox. Ini adalah suatu emerging zoonotic disease, ya artinya bahwa suatu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Oke. Ini disebabkan oleh satu virus yang disebut sebagai MPVX. Ini kelas dari Orthopox virus, genus dari Poxiferadae family. Ya. Awalnya virus ini ditemukan sudah lama sekali. Itu pada tahun 1958 di Denmark pada monyet, ya. Ya. Ini mungkin karena monyet itu ditemukan di salah satu laboratorium ya dalam upaya pengembangan keilmuan. Ya. Dan setelah itu cukup lama, tahun 1970 kasus pertama dari hewan ke manusia ditemukan di Kongo, di Ya. Democratic Republic of Congo pada seorang anak umur 6 bulan, ya. Oke. Kemudian beriringan dengan waktu, maka sejak Mei tahun 2024 global Mpox outbreak ini menjadi suatu peningkatan kasus yang sangat signifikan. Oke. Ya. Dan di Indonesia sendiri saya kira sudah dilaporkan jumlah kasus sejak Agustus 2022 sampai Agustus 2024 ini sebanyak kurang lebih 88 kasus. 88 kasus itu 88. tersebar di seluruh Indonesia ya Pak Dokter? Kebetulan yang ada di Pulau Jawa ya kebanyakan di DKI Jakarta ya. Oke. Dan 87 kasus dan di Banten dan juga di satu ada di luar Pulau Jawa di Kepulauan Riau ya. Oke. Puji Tuhan di Sulawesi ini belum ada ya. Di Sulawesi termasuk Sulawesi Tengah sampai saat ini kasusnya belum ada, tapi saya kira kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan, saya Ya. setuju Pak Dokter. Tadi saya sebutkan kenapa ini menjadi suatu perhatian. WHO menyebut sebagai public health emergency international concern, menjadi Oke. suatu concern internasional untuk masalah ini, atau artinya bahwa level peringatan kesehatan tertinggi yang menjadi perhatian global. Ya. Ini disebutkan sejak 14 Agustus tahun 2024 yang lalu. Kita bertanya-tanya kenapa WHO membuat atau menyatakan Mpox ini sebagai suatu PHEIC, perhatian global perhatian khusus secara ya. khusus ya. Karena yang pertama total kasus itu sangat meningkat ya. Oke. Sudah kurang lebih 99.000 kasus Mpox dengan jumlah kematian yang juga meningkat. Pada dirilis data ini bulan Agustus lalu sudah ada 208 kematian ya. Oke. Kemudian varian dari Mpox ini tingkat virulensinya juga semakin tinggi serta menyebabkan gejala-gejala yang lebih berat dari yang awal. Oke. Dan yang ketiga, penyebarannya sudah sampai di Asia Tenggara. Di Indonesia sebagaimana saya sebutkan tadi sudah terdapat 88 kasus konfirmasi dari Mpox ini. Oke, wah luar biasa. Tentunya ini menjadi sangat perhatian untuk kita semua, waspada begitu Pak Dokter ya. Nah, Pak Dokter tadi kan Pak Dokter sampaikan ini sudah 88 kasus yang ada di Indonesia. Nah, saya mau bertanya nih Pak Dokter, apakah Mpox ini bisa terkena kepada anak-anak atau kita orang dewasa juga bisa Pak Dokter? Iya, jadi saya kira semua bisa, orang bisa terkena. Ya. Ya, mungkin saya perlu jelaskan bagaimana penyebaran dari Mpox ini ke manusia ya. Ya. Jadi penyebarannya itu bisa melalui monyet tadi karena monkey, tapi juga bisa dengan hewan lain seperti rats, tikus ya. Bisa mungkin dari rusa juga bahkan bisa ya. Penularannya bisa melalui jalur langsung direct ya
dari binatang atau hewan tersebut. Kita bersentuhan ketika, langsung berarti dengan ya, hewan itu. bisa bersentuhan Oke. dengan urin atau darah dari baik. hewan tersebut atau cakaran dari hewan tersebut atau gigitan ya yang mengenai kepada orang tertentu. Tapi bisa juga langsung ya secara tidak langsung, misalnya kita atau orang-orang yang penggemar makanan-makanan seperti itu dari hewan tersebut yang diolah secara tidak tepat. Oke, baik. Kemudian penyebaran dari orang ke orang ini juga bisa terjadi ya, seperti pada saat kita COVID ya, karena kumpul-kumpul ya, betul. Bisa terjadi penyebaran itu bisa melalui alat makan ya, pakaian, kemudian juga saliva, ya, berjabat tangan, apalagi kalau sudah ada lesi di tangan. Dan yang menarik juga tadi ditanyakan bisa ke anak-anak, bisa dari ibu ke bayi, ya, jadi bisa melalui plasenta. Yang tentu saja yang menjadi perhatian bagi kami petugas kesehatan, ya, bisa kena dari pasien ketika kita tidak berhati-hati, tidak menggunakan APD yang tepat, ya, jadi bisa dari pasien ke petugas kesehatan. Oke, wah ini menarik sekali pengetahuan yang baru tentunya ya untuk semua sahabat Cakrawala pagi hari ini yang sedang mendengarkan siaran Radio Cakrawala 89,2 FM. Nah, Pak Dokter, terus apa gejala umum yang muncul pada seseorang kalau misalnya kita nih terinfeksi cacar monyet, Mpox ini, Pak Dokter? Ya, jadi sign atau gejala dari monkeypox ini ada namanya periode inkubasi. Ya. Suatu periode di mana interval dari infeksi dari gejala yang muncul pertama kali biasanya 6 sampai 13 hari, namun bisa mempunyai rentang waktu 5 sampai 21 hari, ya. Kemudian ada periode infeksi, ya. Periode infeksi itu ada dua fase. Fase akut yang namanya yang sering kita sebut sebagai fase prodromal itu 0 sampai 5 hari. Ini tanda-tandanya biasanya demam, sakit kepala, pembesaran kelenjar bening, ya, nyeri punggung, nyeri otot, badan lemas, mual dan sebagainya. Jadi gejalanya bersifat umum. Kemudian ada yang disebut sebagai fase erupsi, di mana pada saat ini mulai bermunculan ruam-ruam di tubuh dari penderita tersebut, ya. Nah, ini mungkin yang mungkin membuat orang merasa sedikit ketakutan karena ruam ini hampir menyeluruh pada seluruh tubuh, ya. Dari kepala sampai kaki bisa sampai 200 sampai 300 pustul yang muncul pada kasus yang berat, ya. Itu dimulai dari bagian wajah dan menyebar sampai ke seluruh tubuh, ke kedua tungkai, baik lengan dan kaki. Nah, Pak Dokter sedikit nih, Mpox ini Pak Dokter apakah sama seperti cacar air, Pak Dokter? Begitu. Oh iya, jadi maksudnya gini, apakah ada perbedaannya cacar monyet ini dengan cacar air begitu? Ya, jadi gejala-gejalanya itu hampir sama, tetapi memang ada beberapa perbedaan, ya, ada beberapa perbedaan. Misalnya dari sisi demamnya. Kalau Mpox ini biasanya ya namanya virus pasti demam semua, ya. Demamnya biasanya sekitar 38 derajat. Kalau cacar air itu sekitar 38 sampai 39. Ada lagi satu jenis cacar yang sering kita sebut sebagai campak. Itu biasanya demamnya cukup tinggi sampai 40 bahkan sampai 40,5 derajat Celcius. Kemudian sifat perbedaan kedua penampakan ruamnya. Kalau ruam ini pada Mpox ini ada makula, papula, vesikel, pustul, ya. Jadi variasinya dan besar-besar sifat dari makulanya. Pada cacar air itu makula isinya vesikel seperti air, tapi kalau pada Mpox ini berwarna kekuningan bisa seperti mirip-mirip nana begitu, ya. Sedangkan pada campak ruam yang cukup meluas, bintik-bintik kecil yang bisa menyeluruh, ya, kemerahan pada seluruh tubuh, ya. Kemudian distribusi ruamnya saya kira juga
pada mpox ini dari kepala bahkan sampai ke seluruh tubuh. Kalau cacar air biasanya pada badan banyak ya. Dan pada campak itu mulai juga dari kepala, tapi sifatnya kecil-kecil kalau campak ya. Iya, betul. Ruangnya. Dan khasnya pada mpox ini ada pembesaran kelenjar getah bening, limfadenopati ya. Sedangkan pada cacar air justru ruam gatal ya. Dan pada campak itu biasanya kita ketemukan koptik yang cukup bervariasi pada saluran pencernaan ya. Saluran di rongga mulut ya. Kematiannya mpox biasanya cukup 3-6% ya, sedangkan cacar air jarang ya, ini cukup sederhana. Dan pada campak juga bervariasi tingkat kematiannya. Oke, baik. Nah, sahabat Cakrawala, kalau sahabat Cakrawala punya pertanyaan ya seputar mpox ini, cacar monyet, sahabat Cakrawala boleh mengirimkan di 0811 453 8920. Sekali lagi sahabat Cakrawala, 0811 453 8920. Kami hanya menerima WhatsApp ya sahabat Cakrawala, dan nantinya pertanyaan sahabat Cakrawala akan dijawab oleh Dr. Ferry di pagi hari ini. Dan kita mau break dulu, nanti Pak Andika sebentar ya. Pak Andika nanti sebentar ya. Baik, kita mau break dulu, kita mau dengar satu lagu dulu. Sahabat Cakrawala jangan kemana-mana, silakan kirimkan pertanyaannya. Kami menantikan sahabat Cakrawala bergabung bersama dengan kami. Tetap di 89,2 FM. Stay tuned in 89.2 FM Cakrawala Radio. Baik, sahabat Cakrawala kembali masih bersama dengan Lisa, dan kami masih menyiarkan secara langsung dari seputaran Rumah Sakit Bala Keselamatan Utor Palu di ruangan direktur loh pagi hari ini, spesial sekali. Oke, tadi kita sudah berbicara banyak tentang mpox ini ya sahabat Cakrawala. Seperti apa dan bagaimana, terus ada juga perbedaannya tadi dengan cacar air dan penyakit yang lain begitu ya. Nah sekarang Pak Dokter, saya mau bertanya sedikit lagi ya. Saya ada beberapa pertanyaan, bukan sedikit, sebenarnya masih banyak karena ada juga WhatsApp dari sahabat-sahabat Cakrawala yang sudah mengirimkan di line WhatsApp kita di 0811 453 8920. Pak Dokter, siapa yang berisiko tinggi terkena mpox ini Pak Dokter? Ya, terima kasih ya. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa kasus yang terkonfirm saat ini kurang lebih 99.176 kasus dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, 208 kematian. Untuk di Indonesia kita sudah sampai tercatat pada 17 Agustus 2024 ada 88 terkonfirmasi mpox, jadi cacar monyet tersebut, di mana variasinya yang lebih dari 10 itu di DKI ya dan Jawa Barat, kemudian yang kasusnya 5-10 di Jawa Timur DIY, dan di Banten serta di Kepulauan Riau ada 1 kasus. Kalau memperhatikan pertanyaan tadi, dari gambaran kasus mpox di Indonesia, dari data 59 kasus yang terkonfirmasi tersebut, hampir semuanya laki-laki, 100% jenis kelamin laki-laki. Kemudian statusnya atau komorbidnya itu status HIV-nya itu 75,9%. Artinya 3/4 dari kasus mpox ini disertai dengan HIV positif ya. Dan yang non HIV ada 13 atau kurang lebih sepertiga, 24% dari kasus yang ditemukan di Indonesia. Kemudian kalau kita melihat gambaran kasus berikutnya dari segi usia ya, dari usia ini semuanya kalau kita melihat usia-usia produktif ya. Jadi 30 sampai 39 tahun itu ada kurang lebih 49%, kemudian usia 26 sampai 29 tahun 35%, dan usia 18 sampai 24 tahun 11,9%. Mohon maaf ya, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa kalau kita melihat data tentang orientasi seksualnya ini
Laki-laki. cukup banyak Iya. pada laki-laki tadi, tetapi kebanyakan ditemukan pada orientasi seksual laki-laki yang suka laki-laki. Begitu. LSL ya. Iya, Itu kurang lebih 76,3%. Kemudian yang biseksual 16,3% dan yang heteroseksual 6,8% ya. Jadi saya kira ini baik. makanya lesi itu banyak ditemukan di selain wajah pada 95% kasus, pada telapak tangan dan kaki, pada mulut, dan juga banyak ditemukan pada pada daerah sekitar anal ya, dan juga pada pada penis pada laki-laki tersebut. Bila lesi ini ditemukan pada kornea atau pada mata, ini merupakan suatu penanda kegawatan dari kasus ini. Wah, luar biasa sekali. Ini pengetahuan yang sangat baik sekali ya, sahabat Cakrawala. Kalau kita tidak dengar radio pada pagi hari ini, mungkin kita tidak tahu ya, wah ini seperti apa Mpox ini. Nah, Pak Dokter, sebelum kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari pendengar nih, dari sahabat Cakrawala. Selamat siang Pak Dokter, apakah virus ini mematikan Pak Dokter? Kemudian apa pencegahannya begitu? Mungkin pencegahannya nanti bisa dengan ke Pak Andika ya. Oke, silakan Pak Dokter. Apakah virus ini mematikan katanya? Ya, terima kasih Ibu. Ibu siapa namanya tadi? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan pendengar sahabat Cakrawala. Ya, dari 88 kasus yang ditemukan di Indonesia, 87 kasus dapat sembuh dengan baik, ada 1 kasus mungkin dengan kematian. Kebetulan ini bisa disembuhkan dengan baik ya kalau kita melihat jumlah kasus yang ada itu, tapi secara global ini cukup tinggi kasus kematiannya. Apa yang menyebabkan ini? Mungkin karena ada komplikasi-komplikasi yang menyertai penyakit ini. Ada beberapa komplikasi yang bisa timbul. Yang pertama mungkin karena disertai dengan infeksi bakteri ya lokal, sehingga terjadi selulitis ya, abses ya, ini saya kira memerlukan rawat inap. Ini cukup besar, ada sekitar 18%. Lesi juga pada mata ya, ini terjadi konjungtivitis, ada keputihan pada konjungtiva. Ini juga sebagai suatu penanda penyakit yang berat. Kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa mengakibatkan kematian. Ya. Kemudian komplikasi yang lain bisa berhubungan dengan saluran kemih ya. Bisa terjadi pembengkakan, fimosis ya, sehingga bisa terjadi gangguan berkemih, bisa terjadi gangguan ginjal akut, dan bisa tentu saja bisa mengakibatkan kematian. Kemudian walaupun jarang, kasusnya bisa komplikasi pada saraf, pada neurologi ya. Walaupun ini jarang, tetapi selama wabah tahun 2022 ini terdapat 3 kasus ensefalitis yang semuanya mortalitasnya atau kematiannya 100%. Ya. Jadi saya kira itu walaupun penyakit ini dapat ditangani dengan baik, namun tentu saja juga dari data ada angka kematian yang ditemukan. Oke, baik. Dan yang pasti juga kita perlu waspada begitu ya Pak Dokter ya, karena ini adalah virus. Nah, kita ke Pak Andika. Pak Andika, tadi pertanyaan dari sahabat Cakrawala, pencegahannya itu seperti apa dan bagaimana? Iya. Tadi sudah kita dengarkan bersama, sudah sangat jelas, panjang kali lebar dijelaskan oleh Pak Direktur kita tentang apa itu Mpox, dan saya akan men-sharing sedikit untuk pencegahan dan pengendalian Mpox ini sendiri. Tentu saja masih sangat terekam di ingatan kita sudah melewati COVID-19. Nah, kalau kita ingat COVID-19, kita pasti perilaku hidup sehat, pakai masker, cuci tangan. Nah, pencegahannya itu adalah kita harus menerapkan PHBS. PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Sama seperti COVID-19, Mpox ini juga dari virus. Nah, cara penularannya juga kalau kita lihat 99% sama dengan COVID-19.
namun tidak separah dengan COVID-19. Nah, yang perlu kita syukuri, Mpox ini belum sampai di Palu. Untuk itu kita perlu memperkuat lagi untuk perilaku hidup bersih dan sehat kita. Yang pertama, tentu saja kita harus rajin mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini sebelum dan sesudah kita menyentuh. Misalnya kita menyentuh makanan masuk ke dalam mulut. Nah, kita harus wajib cuci tangan. Betul. Demikian juga sebaliknya, kalau sudah selesai makan ya kita cuci tangan. Nah, jika tidak ada air atau sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Ya, itu 60% ya minimal. Kalau di atas 60% lebih baik lagi. Dan yang kedua, kita menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Nah, ya itu tadi sudah dijelaskan Pak Direktur, kita hindari kontak langsung dengan orang yang menunjukkan gejala monkeypox. Seperti kita bisa identifikasi langsung, terdapat ruam pada kulit, dan juga pasti langsung kelihatan ada luka terbuka pasti. Jadi mudah kita identifikasi secara langsung. Yang ketiga, kita menghindari kontak dengan hewan liar. Tadi Pak Direktur juga sudah menjelaskan bahwa penyakit ini awalnya dari monkey ya, dan ternyata bukan dari monkey juga. Ada tupai dan juga tikus. Seperti kita tahu bersama, tikus ini hampir semua ada di dalam kota ya. Tikus rumah ya? Tikus rumah semua kecuali mungkin tikus hutan ya. Tapi kalau tikus hutan jalan-jalan main ke kota, nah dan Main ke terpapar, rumahnya ya. Nah untuk itu kita hindari kontak langsung dengan hewan liar, terutama yang ada di dalam kota ini tikus ya. Jadi kita harus berhati-hati terhadap hewan ini, dan juga kita harus berhati-hati juga terhadap potensi penularan dari hewan ke manusia, yaitu tadi sudah disampaikan juga. Jangan kita lihat, wah ini binatang kayaknya enak nih kalau kita masak nih. Jadi langsung kita olah, pengolahannya kurang baik, matangnya kurang sempurna, kita makan. Dan taunya ini ada virus hewannya virus ini. ternyata ya. Nah, yang berikutnya keempat, kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yaitu kita rutin membersihkan permukaan benda yang sering kita sentuh. Misalnya gagang pintu, meja, perlengkapan rumah tangga yang kita pakai sehari-hari. Nah, itu kita menggunakan disinfektan, dan saya rasa disinfektan ini di masa pandemi kemarin ya kita sudah jadi hal yang umum. Kemana-mana mau duduk semprot, kemana-mana disemprot mejanya baru ditaruh makanan. Jadi saya rasa tidak akan sulit. Dan yang kelima, kita tidak sharing ya, kita tidak berbagi barang pribadi kita. Misalnya handuk, pakaian, tempat tidur, atau perlengkapan makan kita dengan orang lain. Nah, ini untuk mencegah penularan. Nah, kemudian yang keenam, kita menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Bagaimana cara kita menjaganya? Tentu saja kita harus menyeimbangkan makanan bergizi yang seimbang. Kita olahraga secara teratur, istirahat cukup, dan juga kita juga bisa mengkonsumsi vitamin untuk menambah daya tahan tubuh kita. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, kita harus menggunakan masker. Nah, karena kita tahu bersama ini karena sudah lewat COVID-19, saya lihat masih ada yang taat pakai masker, tapi saya lihat sudah lumayan banyak juga yang sudah tidak menggunakan masker. Nah, jadi kita perlu bijaksanai. Kalau misalnya ini kan sudah tidak era COVID-19 lagi, tapi kalau misalnya kita ada acara kumpul-kumpul atau kita pergi ke keramaian, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan masker. Terlebih kita tidak tahu orang yang ada di sekitar kita ini ada penyakit yang mungkin bisa menularkan ke kita, atau jangan-jangan kita sudah rasa-rasa, wah ini saya ini ada penyakit, kemudian saya tidak pakai masker, biar apa-apalah kita saling sharing, padahal kan tidak bisa. Jadi alangkah baiknya kita bijaksanai, kita menggunakan masker. Dan tidak kalah pentingnya juga kita harus ada kita tahu etika jika kita batuk atau bersin. Nah, biasanya kan kalau batuk dan bersin kita langsung aja kan. Nah, itu ada etikanya. Etikanya tentu saja di lengan baju kita
Nah, jadi kita pastikan lengan baju ini kita menutupi area hidung dan mulut kita. betul. Jadi ketika bersin itu langsung di bagian baju kita, tidak langsung droplet ya. Karena kita tahu bersama penyakit yang virus ini ya, ini bisa menular juga melalui udara, droplet. Ya, melalui cairan tubuh. Dan yang terakhir untuk pencegahannya tentu saja lewat media edukasi dan penyebaran informasi seperti yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini. Betul. Makin banyak yang tahu, makin banyak yang terhadap Mpox ini, maka dapat kita atasi secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itu Kak Lisa. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya penjelasannya, pencegahannya. Memang kita harus memperhatikan benar-benar perilaku hidup sehat ya, sahabat Cakrawala. Tadi seperti bagaimana cara batuk yang benar, begitu ya Pak Andika ya. Kita harus pakai lengan kita untuk menutupi hidung dan mulut kita, jangan sembarang begitu ya. Dan pemakaian masker ini, waduh saya sangat setuju sekali ya. Kalau di tempat umum mungkin kita masih mempertimbangkan tadi untuk bisa pakai masker begitu ya. Nah, kembali lagi nih ada pertanyaan lagi nih. Saya kembali ke Pak Dokter ya. Tadi Pak Andika terima kasih banyak. Nah, Pak Dokter ini pertanyaan dari pendengar sahabat Cakrawala, bagaimana sih caranya mendiagnosis cacar monyet dan apa perbedaannya dengan penyakit kulit yang lain? Tadi kayaknya sudah disinggung sedikit tadi ya Pak Dokter. Ya, baik. Ya, silakan. Terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya menambahkan beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Andika. Yang pertama yang penting bahwa ketika edukasi yang harus kita berikan bagaimana isolasi pasien yang sakit ya. Nah, itu yang penting saya kira ya. Baik itu isolasi secara mandiri di rumah ataupun isolasi secara terpusat di rumah sakit. Nah, itu juga harus kita perhatikan dan nanti saya kira nanti akan ditentukan dari gejalanya kapan diisolasi mandiri dan kapan dilakukan perawatan di rumah. Kemudian yang lain lagi tentang edukasi ini harus praktek seks yang aman. Ya, jadi saya kira betul. tidak berganti-ganti pasangan atau menggunakan pengaman ya, karena tadi saya sampaikan data bahwa ini kebanyakan pada LSL tadi ya. Betul. Dan yang ketiga perlu juga kita berikan vaksinasi bagi yang rentan ya, yang rentan di sini tentu saja bagi tenaga kesehatan, LSL atau ODIF ya, orang dengan HIV/AIDS ya. Pemerintah kita sedang menyiapkan kurang lebih 4.450 dosis vaksin kepada sekitar 2.000 lebih sasaran ya. Tapi tentu saja sasarannya pada 3 hal tadi, tenaga kesehatan, LSL dan orang dengan HIV/AIDS ya. Oke, kemudian kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Bagaimana mendiagnosanya ini? Diagnosa tentu saja dari 3 hal yang harus kita lihat. Simptomnya, gejalanya, kemudian tesnya, dan epidemiologinya ya. Simptomnya kita lihat tadi yang gejala-gejala yang muncul, demam, timbul ruam, timbul pustul, vesikel, krusta yang menyeluruh di seluruh tubuh ya. Itu ada yang kurang lebih kalau kita jumlahkan ada yang 50 ke bawah, ada yang 50 sampai 100 kalau dihitung jumlah pustulnya itu, ada yang sampai 200. Kalau sudah lebih dari 250 itu harus dirawat. Yang tadi ya. Selain demam, gejala-gejala umum tadi ya. Kemudian tesnya, diagnostik tesnya untuk menegakkan diagnosa ini Mpox itu kita lakukan pemeriksaan PCR ya. Pemeriksaan ada banyak pemeriksaan, ada bisa dengan kultur virus, dengan mikroskop elektron, tetapi paling ideal sekarang dengan penggunaan PCR ya. Caranya dengan mengambil 2 tempat lesi ya, pada 2 tempat ya, satu mengambil vesikelnya, isinya, dan satu mengambil pustulnya, benjolannya itu ya. Dan yang ketiga saya kira juga dari sisi epidemiologisnya, kalau misalnya dia tinggal di daerah atau bepergian dari daerah yang terkena dari sisi epidemiologisnya dari Afrika misalnya bepergian, atau ada daerah sekitarnya yang menderita, itu juga harus dipertimbangkan untuk mendiagnosa sebagai
Mpox Iya. ya. Jadi artinya ada 3 hal. Iya. Dari gejala, tanda, melakukan diagnosa secara pasti, dan dari sisi epidemiologisnya. Saya kira Oke, itu. baik. Terima kasih banyak Pak Dokter. Mudah-mudahan yang mengirimkan pertanyaan tadi bisa senang ya dengan jawaban yang sudah disampaikan, dan mungkin kalau ingin bertanya lagi, sahabat Cakrawala boleh di 0811-453-8920. Nah, Pak Dokter, tadi kan Pak Dokter menyampaikan perawatan begitu ya, perawatan untuk kita yang terinfeksi Mpox ini. Nah, Pak Dokter, bagaimana cara perawatan untuk pasien yang terinfeksi Mpox ini? Ya, terima kasih ya. Jadi saya kira tentu kita bagi dulu pasien ini dalam 3 klasifikasi. Ada yang disebut sebagai suspek, ada yang probable, ada yang sudah terkonfirmasi. Ya, suspek tadi kalau dari sisi epidemiologis dan tanda-tanda karakteristik yang khas ya, ada papul, pustul, vesikel. Dan yang penting lagi ada pembesaran kelenjar limfa ya, karena ini merupakan karakteristik dari Mpox tadi ya. Kemudian ada probable dan ada confirm. Confirm itu kalau kita sudah melakukan pemeriksaan PCR tadi. Ya. Kembali kita kepada pertanyaan tadi, bagaimana cara terapinya ya? Terapinya itu saya kira kita bagi atas terapi umum dulu ya. Jadi gejala-gejalanya kita kendalikan ya. Artinya kita meringankan keluhan dulu satu ya. Kalau ada keluhan-keluhan nyeri, sakit kepala kita hilangkan. Kemudian kita mempercepat penyembuhan lesi yang kedua. Jadi keluhannya dulu, kalau mual kita berikan anti mual, sakit kepala, demam terutama kita turunkan demamnya. Ya, yang ketiga saya kira itu mencegah demam ya. Yang keempat harus kita menjaga asupan cairan, karena biasanya orang sakit itu malas minum, malas makan ya. Betul, ya, jadi kita mengurangi kehilangan cairan. Ya, tentu kalau di rumah ya diberikan adekuat ya, minuman yang adekuat. Dan mengurangi nyeri ya, karena ini nyerinya cukup hebat ini biasanya ya, pustul ini pada daerah, apalagi kalau kena wajah ini cukup nyeri ya. Bahkan mungkin kita gunakan paracetamol, kalau di rumah sakit bisa kita menggunakan anti nyeri yang kuat, bahkan pada beberapa kasus kita menggunakan morfin pada kasus-kasus tertentu. Kemudian mencegah timbulnya jaringan parut ya, kita harapkan akan supaya kalau ketika sembuh 2-3 minggu perawatan ini bersih kulitnya kembali. Ya, itu bisa kembali lagi. Ya, bisa kembali lagi kalau perawatannya baik, akan tidak timbul jaringan parut. Dan yang penting tadi, kematian terjadi biasanya kalau ada infeksi sekunder. Ya, jadi kita cegah infeksi sekunder. Sebenarnya ada obat-obatan antivirus yang sudah direkomendasikan dari WHO ya. Ada beberapa, ada 3 kalau saya tidak salah ya. Tecovirimat ya, itu berupa injeksi, tapi saya kira ini tentu digunakan di fasilitas kesehatan yang sudah lengkap. Yang kedua ada Cidofovir ya, dan saya kira ini juga digunakan di fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga ada Brincidofovir ya. Jadi saya kira itu obat-obat yang digunakan. Tapi yang penting tadi mencegah dari awal, mencegah manajemennya, simptomnya, simptom dan terapi suportif tadi. Oke, baik sahabat Cakrawala, seru sekali ya perbincangan kita di pagi menjelang siang hari ini. Dan kita mau break dulu, nanti kita akan masuk di putaran yang terakhir ya dokter ya. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita bahas, dan juga tentunya sahabat Cakrawala kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya di 0811-453-8920. Putaran terakhir kita sesaat lagi, tetap di 89,2 FM. This is it. If it's on top, we're surely playing it. Anda sedang mendengarkan 89,2 FM.
Oke, baik sahabat Cakrawala, kembali bersama dengan Lisa dan juga bersama Dr. Ferry dan juga Pak Andika di pagi hari ini. Tadi kita sudah berbincang cukup panjang sekali dan ada beberapa juga pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat Cakrawala tentunya tentang Mpox ini atau cacar monyet. Nah, kita sekarang sudah berada di putaran terakhir nih sahabat Cakrawala. Saya kembali ke Pak Dokter nih. Pak Dokter, apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya dicurigai terinfeksi Mpox ini Pak Dokter? Ya, jadi saya kira tentu kita melihat 3 hal tadi ya. Yang pertama kita melihat gejala dan tanda yang muncul ya. Apakah krustanya ini bersifat fisikal, kemudian ada cairan yang berwarna kekuningan ya. Kemudian sifat munculnya fisikal ini ya. Dan juga hal-hal yang lain. Apakah dia bepergian atau pernah mengkonsumsi binatang sebagai reservoirnya ya. Dan yang penting yang ketiga kita lakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan konformasi ya. Jadi saya kira itu yang harus kita kalau misalnya nih Pak Dokter, Isa takut Pak Dokter gitu. Aduh bagaimana ya gitu. Iya, jadi saya kira tidak usah terlalu khawatir ya. Dari beberapa case itu 500 lebih itu tidak terkonfirmasi. Artinya ini hanya suatu varicella ya. Banyak yang datang kemudian mengatakan takut karena ada Mpox yang kemudian ditakuti sebagian besar masyarakat ya. Setelah dilihat ini bukan suatu Mpox tetapi ini mungkin masih varicella atau gangguan kulit lainnya. Jadi tidak usah takut. Ya, saya kira tidak perlu takut begitu ya. Untuk periksa. Baik, terus kemudian nih Dok, bagaimana dengan dampaknya nih Mpox ini terhadap kesehatan masyarakat sendiri nih Dokter? Ya, jadi saya kira karena ini penampakannya yang sepertinya kalau dikatakan agak mengerikan ya, karena betul. mengenai seluruh wajah ya, dari kepala sampai ke kaki bahkan ke daerah-daerah tertentu ya. Sehingga ini kalau tidak ditangani dengan baik bisa mengakibatkan suatu jaringan parut, bisa mengakibatkan komplikasi, bisa mengakibatkan ketidakpercayaan diri yang bagi penderita yang mengalami ini. Ya, jadi saya kira tentu saja kita harus merawat ya, memperhatikan sehingga bisa dapat sembuh secara sempurna. Ya. Mudah-mudahan dalam 2-3 minggu perawatan ini biasanya krusta yang ada itu bisa kemudian sembuh dengan baik tanpa bekas biasanya. Tanpa bekas ya. Ya, dan harapan kita tentunya dokter kita semua bisa menjaga perilaku hidup sehat kita ya. Semuanya pokoknya baik kita yang sudah berumah tangga, dokter ya begitu ya, sudah berumah tangga atau mungkin anak-anak muda yang sedang mendengarkan pada pagi hari ini. Mari kita belajar terus untuk kita berperilaku hidup sehat. Karena ini Mpox ini nggak main-main juga seperti COVID-19 kemarin itu luar biasa ya lonjakan-lonjakannya dan bahkan penyebabkan kematian. Kalau Mpox sendiri nih dokter kan tadi hampir sama dengan COVID. Kalau misalnya kita diisolasi waktunya sama dengan COVID? Tergantung dari besarnya lesi dan faktor-faktor komorbid atau komplikasi yang lain ya. Jadi kita harus melihat secara komprehensif ya. Jadi bukan cuma, tentu ada kriteria rawat nginap ya. Misalnya tadi ada lesi yang cukup banyak ya. Setelah diperkirakan kurang lebih 200 lebih lesi atau pustul yang muncul, kemudian tidak bisa makan ya, kemudian gangguan-gangguan yang lain, misalnya gangguan mata, komplikasi pada mata ya, komplikasi pada saraf dan lain sebagainya ya. Yang kita takuti kalau terjadi sepsis ya, di mana terjadi sesuatu yang berat. Baik. Nah, sahabat Cakrawala, kita sudah hampir di penghujung acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tidak terasa ya dokter ya? Tidak terasa, dan pastinya informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Andika dan juga Pak Dokter pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan dengan baik dan sudah tahu seperti apa dan bagaimana. Tadi pencegahannya, terus perbedaan dengan cacar air tadi Pak Dokter ya, dengan Mpox ini bagaimana, terus bagaimana juga kita harus berperilaku hidup sehat sahabat Cakrawala. Nah, sebagai kesimpulan nih Pak Dokter, penutup nih dari Pak Dokter dan Pak Andika, mungkin lebih spesifik lagi disampaikan kepada sahabat Cakrawala
mengenai Mpox ini sendiri? Ya, terima kasih sahabat Cakrawala yang kami hormati. Terima kasih atas kebersamaan kita sampai pada penghujung acara Ya, ini. betul. Sebagai kesimpulan, mungkin ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, dengan meningkatnya jumlah kasus dan penyebaran Mpox secara global, maka penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi Mpox ini, ya. Sampai pada per hari ini saya kira di Sulawesi Tengah atau Sulawesi itu belum ditemukan, ya. Tapi saya kira kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Setuju Pak Dokter. Yang pertama. Bagaimana bentuk kewaspadaan itu, ya? Bentuk kewaspadaan kita dengan mengenali tadi infeksi Mpox ini. Ya. Kenali gejalanya, kenali keluhannya, baik gejala pada kulit maupun gejala-gejala yang bersifat umum tadi, ya, seperti tidak bisa makan, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, segera dilakukan tata laksana. Kalau kita menemukan penyakit Mpox atau ini dengan terapi suportif dan simptomatik, ya. Jadi tadi kita hilangkan keluhan-keluhan, demamnya kita atasi, nyerinya kita atasi, gatalnya juga kita atasi, dehidrasinya, kesulitan makan dan minum kita kendalikan, dan juga keluhan-keluhan yang lain. Ya. Yang penting juga perlu adanya kerjasama multidisiplin, ya, ilmu yang diperlukan dalam tata laksana ini, ya. Jadi sangat baik sekali kalau kita dari beberapa disiplin ilmu, Ya. baik spesialis penyakit dalam, spesialis kulit, spesialis yang lain bisa turut bekerja sama di dalam menangani ini. Oke. Kemudian yang penting juga pencegahan penularan Mpox betul. ini dapat dilakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, Ya. disertai dengan perilaku aktivitas seksual yang aman, ya. Ya, Jadi saya setuju. kira itu kesimpulan yang perlu kita teladani Ya. di dalam. Dan harapan kami Rumah Sakit Bala Keselamatan, Rumah Sakit Wotwar akan menjadi tempat untuk kita dapat berkonsultasi, tempat di mana kita bisa mendapat informasi, ya. Itu juga tempat di mana kita juga bisa mendapatkan pengobatan, baik pengobatan Ya, ya. suportif maupun simptomatik, ya. Mudah-mudahan Ya. Tuhan akan menyertai kita semua, Ya, amin, kita amin, semua amin. tetap sehat, bisa bekerja dengan baik. Oke, Terima berarti Pak kasih. Dokter kalau misalnya ada pendengar sahabat Cakrawala yang ingin lebih tahu informasi ini, boleh datang ke Rumah Sakit Bala Keselamatan, ya? Oh ya, Rumah Boleh ya? Sakit Bala Keselamatan terbuka Oke, dan baik, boleh baik. melalui datang langsung atau mau mengirim info pertanyaan di WA juga silahkan, ya. baik, Semoga kami masih bisa menjawab dengan baik. Bila ada hal-hal yang kami belum ketahui, tentu kami akan mencari jalur untuk Iya. menjawab dengan baik. Tapi prinsipnya Rumah Sakit Wotwar akan senantiasa berupaya melayani, ya, menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Nah, itu yang dia. melayani dengan kasih Iya. dan bisa berdampak secara luas. Oke, baik, luar biasa. Silakan Pak Andika, mau ada yang ditambahkan sedikit? Ya baik, terima kasih Kak Lisa dan terima kasih juga Pak Dir untuk kesimpulannya. Saya menambahkan sedikit kesimpulan kita pada talk show kita pada pagi jelang siang hari ini. Yang pertama kalau dari saya itu Kak Lisa, tentu saja dengan menerapkan langkah-langkah PHBS secara konsisten, maka resiko penularan monkeypox ini dapat kita minimalkan, Ya. baik di tingkat individu maupun komunitas. Ya. Dan yang kedua, diharapkan bagi sahabat Cakrawala yang mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini untuk dapat menyampaikan informasi tentang monkeypox ini, cara pencegahannya, Ya. penularannya seperti apa, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, atau komunitas dimanapun kita berada. Ya. Nah, agar apa? Dengan semakin banyaknya
teman-teman, keluarga atau siapapun orang terdekat kita yang tahu terkait monkeypox ini, kita dapat saling mengingatkan satu Ya, dengan yang betul. lain dan tentu saja jangan lupa mengingatkan untuk tetap PHBS. Iya. Hidup bersih, pasti hidup kita sehat. Ya. Ya, demikian Kak Lisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andika. Hidup bersih, pasti hidup kita sehat ya. Nah, sahabat Cakrawala, mulai dari sekarang, bukan mulai dari sekarang ya, sebenarnya sudah harus kita memang jalani bagaimana kita harus hidup bersih, hidup sehat. Pakai masker mungkin harus selalu kita ingatkan ya. Tinggal selalu diingatkan. Kak Pakai Lisa. masker, cuci tangan, bagaimana cara batuk. Nah, itu adalah salah satu pencegahan. Nah, jadi sahabat Cakrawala, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan juga jangan ragu-ragu untuk datang mencari informasi di Rumah Sakit Balaksama Utara Palu, ataupun sahabat Cakrawala ingin mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan, ingin berobat ya Pak Dokter ya, langsung datang saja ke Rumah Sakit Balaksama Utara Palu, karena tadi seperti kata Pak Dokter, melayani dengan kasih ya Pak Dokter ya. Dan tentunya kita akan, pasti kita yang kalau sudah mendapatkan pelayanan dengan kasih, kita yang dirawat pun pasti akan senang pulang dalam keadaan sehat dan pastinya luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak Direktur waktunya, terima kasih Pak Andika. Terima kasih, Ya. terima kasih para Terima kasih. pendengar sekalian. Terima kasih. Terima kasih kami sudah live langsung dari Rumah Sakit Bala Keselamatan dan langsung di ruang direktur sahabat Cakrawala. Terima kasih sekali lagi. Dan akhirnya segenap kru dan manajemen Radio Cakrawala, saya Lisa dan juga kru, kami harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Cakrawala bersama dengan Dr. Ferry. ya, bersama dengan Dengan Andika. Oke, kami pamit undur diri sahabat Cakrawala. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.